tapi yang jelasnya nggak ngefek sama pekerjaan kita. Oh, gitu. Kalau mau minum dalam tanda kutip alkohol boleh aja, tapi nggak boleh. Hey, selamat datang kembali di YouTube channel saya bersama saya Adrianto Anwar. Baik teman-teman, di konten kali ini atau di video kali ini tak henti-hentinya saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, sepasti seputaran dunia kerjaan, spesialnya di kapal pesiar. Baik, di konten kali ini kenapa saya bilang spesial? Karena boleh dibilang kalau saya sih bilang kalau seorang wanita atau perempuan yang berani untuk keluar dari zona nyaman itu luar biasa sekali. Karena boleh dibilang apalagi ini kita memutuskan kerja jauh dari keluarga ya, ini bukan beda kota loh, tapi ini beda negara dari Indonesia ke ke luar negeri. Itu sangat luar biasa sekali. Salah satu juga boleh dibilang pahlawan. Kenapa saya bilang pahlawan? Karena ya pejuang devisa negara ya. Iya, pejuang devisa negara. Baik, mungkin kali kalau kita bercerita panjang, ada pepatah biasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagus kayaknya kalau kita mulai bercerita atau sharing-sharing, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya nih siapa nih, terus kamu kerjanya di mana sebelumnya? Oke, halo semuanya, selamat datang di konten kami. Kali ini saya diajak berkolaborasi sama Mas Andri. Jadi dulunya ini Mas Andri adalah seorang yang kerja di kapal pesiar. Iya, sama-sama profesi ya. Sama-sama pejuang devisa negara. Tapi kita beda, saya chef, dia saya food and beverage service. Oke, nama saya Yuni. Dulu saya pernah bekerja di kapal pesiar. Jadi saya di sini hanya ingin men-sharing, bukan untuk menjelaskan atau mengajari tentang bagaimana kehidupan di kapal pesiar, tentang kerjaannya, pergaulannya, ataupun ya yang kalian ingin tahu dari saya gitu. Saya akan jawab yang kalian mau. Iya. Jadi di sini tuh kita ceritanya ingin berbagi informasi, sharing-sharing pengalaman. Jadi tolak ukur bagi teman-teman yang mungkin nantinya pengen bekerja di kapal pesiar. Oh gini loh, ternyata kehidupan di kapal pesiar ini seperti ini. Jadi bisa menjadi pertimbangan untuk kalian-kalian semua yang baru pengen, iya terutama perempuan ya, ingin kerja di kapal pesiar. Baik. Yang saya mau tanyakan nggak apa-apa nih kalau saya panggil Mbak Yuni? Nggak apa-apa. Kakak Yuni-chan ya, Yuni-chan aja. Yuni-chan, gimana sih maksudnya ini Yuni-chan bisa memutuskan kerja di kapal pesiar? Boleh kita ketahui ini kapal pesiar boleh dibilang ini kan kita jauh dari rumah, maksudnya harus rela meninggalkan orang-orang di rumah, ya boleh dibilang keluarga atau mungkin pacar mungkin. Itu kan sangat boleh dibilang itu sangat ya harus berat ya. Jadi apa nih alasannya Yuni-chan ini memutuskan untuk kerja di kapal pesiar? Jadi saya dulu memang punya keinginan sih untuk kerja di luar negeri, tapi entah bagaimana saya nggak tahu cara ke saya itu gimana. Kebetulan ada teman saya kerja di kapal pesiar, terus katanya dia bilang kerja di kapal pesiar itu gini berat, tapi ya gimana sih, kalau emang udah niat sih dari sana. Jadi saya menemukan jalan. Dulu tuh ada interview dari salah satu perusahaan. Udah saya ikut aja waktu interview, coba
coba-coba aja gitu. Mau Jadi diterima. awal coba-coba ya. Iya, jadi sistem coba-coba aja. Tapi emang niat saya itu dari dulu emang pengen kerja on board gitu ya, punya karir go internasional. Ya, internasional. Ya udah saya coba gitu. Pas proses interview itu cuman ada waktu 2 minggu interview pertama, terus dapat email. Ternyata saya berhasil direkrut di interview pertama gitu. Ya, lolos interview Iya, ya lolos di interview pertama ya. Interview itu saya lolos. Habis itu saya interview kedua di bidang pekerjaan. Sorry, saya potong dulu. Itu interview pertama itu di mana lokasinya? Di Duta Samudra Indonesia. Oh, di Makassar ya. Iya, di Jadi Makassar. ada event World Interview itu adanya di Makassar. Nah, setelah itu lulus terus Habis itu saya langsung diundang untuk interview kedua. Jadi proses interview itu ada 2. Pertama kita disuruh interview sama agen. Habis itu kita interviewnya langsung sama user. Jadi user itu adalah orang yang langsung di bawah naungan kapal pesiar itu gitu. oh, jadi orang HRD langsung dari Yes, pihak company dari tersebut. company. Oh. Oke, jadi habis itu saya langsung ke sana. Jeda waktu 3 hari saya langsung diundang ke sana. Pas ke sana langsung interview tentang Sister Kitchen, kualifikasi saya, gitu, apa interest saya, kenapa saya bisa pengen bekerja di kapal pesiar jauh-jauh gitu kan. Ya udah saya jelasin semuanya. Saya apa dengan segenap hati dengan kemampuan yang saya bisa. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah saya diterima. Diterima di Iya, diterima di kapal Costa. Costa. Nama perusahaannya Costa Cruise Line ya. Costa Cruise Line, Costa Cruise Line itu Costa itu dari Italia. Dari Italia, Ya, company dari Italia. company-nya dari Italia. Oh, dari Italia. Mohon maaf sebelumnya, ini Unichan keterimanya di kapal ini sebagai apa, mohon maaf? Sebagai chef. Oh, sebagai Ya, chef. sebagai cook. Oh, sebagai chef, luar biasa. Langsung keterima sebagai chef di kapal pesiar. Itu saya bilang luar biasa sekali. Iya. Semua bisa kok sebenarnya, semua cuma bisa, cuman rata-rata ya namanya kita cewek was-was ya pasti ya, dari orang tua pasti ada yang saya Iya. nggak boleh gini-gini, banyak larangan, tapi ya kalau kita berhasil meyakinkan mereka pasti bakalan ini kok diizinin gitu. Cuman mereka nggak tahu aja sih gimana kehidupan saya, pasti berpikirnya buruk. Nah di sini saya pengen sharing gimana kehidupan sebenarnya di kapal tuh kayak gimana, nggak seperti yang orang-orang katanya cewek itu gini jelek image-nya, enggak kok, enggak semua kayak gitu. Kalau dari saya sih saran ke teman-teman semua atau mungkin kalian yang banyak tanya-tanya gimana sih kehidupan di kapal pesiar. Semua company boleh saya bilang itu sama, di darat, di laut, Yes. dimanapun. Absolut. Iya, sama semuanya. Tergantung kitanya sendiri. Kalau kita bilang ada orang bilang kalau kerja di kapal itu pergaulannya bebas. Itu enggak, itu terserah diri Anda. Yes. Kalau Anda mau untuk terjerumus ke situ ya bisa aja. Di darat pun seperti itu. Ya, Kalian mau lebih rusak Ya. lebih dari kerja di kapal pesiar bisa juga. Iya, Buktinya kan orang di darat kan banyak juga yang mereka mungkin dalam tanda kutip maksudnya apa ya, dapat pengalaman yang dibilang negatif ya, bisa aja banyak Bisa kan aja, orang iya. kerja di darat Ya, kan. sebenarnya bukan tergantung dari tempatnya, tapi Iya. tergantung dari orangnya masing-masing sih. Tergantung dari Ya, kalau pribadi kita kuat, masing-masing. imannya kuat, kemauannya kuat, tergantung tujuan juga sih sebenarnya. Iya, mau kerja tergantung itu tujuan. mau kerja itu untuk apa, untuk kebahagiaan orang tua atau emang cita-cita jalan keluar negeri, itu beda. Iya. Jadi jangan down dulu sebelum kalian coba. Jadi dimanapun kalian berada itu maksudnya tergantung dari andanya sendiri. Kalian mau kerjanya tujuannya untuk 90% dari Anda. ya mau tujuannya mau cari duit ya itu lebih bagus. Kalau tujuan kalian happy itu terserah Anda. Jadi kembali ke Anda semua. Nah, yang saya mau tanyakan nih, kan orang biasa bilang tuh di kapal pesiar itu pergaulannya agak dibilang sedikit taulah kalau kita pergaulan orang-orang barat karena kan mereka bebas tuh dibilang pergaulan. Gimana pendapat saudari Unichan ini tentang pergaulan bebas yang ada di kapal pesiar? Gimana pendapatnya? Oke, jadi kalau yang namanya pergaulan bebas itu apa ya, fleksibel ya gitu. Ya fleksibel. Kita di darat bisa bebas, di sana bisa bebas, cuman di tiap kita kerja itu pasti ada peraturan yang berlaku, ada peraturan, ada persyaratannya. Jadi kalau bagi kita yang penting jam kerja, di luar jam kerja kita itu terserah kalian mau ngapain, dan tanda kutip ada juga hukum-hukum di sana. Jadi seperti kita perempuan nih mau ke bar, boleh aja ke bar, tapi yang jelasnya nggak ngefek sama pekerjaan kita. Oh, gitu. Kalau mau minum dalam tanda kutip alkohol boleh aja, tapi nggak boleh apa ya, ada batasnya gitu di sana. Jadi Oh, ada batas. iya, jadi per karyawan itu hanya boleh order segini
alkohol. Jadi biar ntar besok kerja dia nggak sempoyongan, sakit gitu atau kan. ngawur gitu Iya, ya. di kerjaan. Nah, kalau misalnya kalian pengen keluar pada saat kerja, bisa pengen offshore gitu kan, kapalnya lagi di port, kalian pengen jalan-jalan keluar itu boleh. Yang penting pas jam kerja udah mulai, kalian udah harus ada di tempat. Jadi apapun kalian pengen ngelakuin, ada batas-batasannya juga untuk karyawan yang berlaku, cewek cowok sama. Mau ada Iya. ada aturan-aturan yang dibuat oleh company. Iya, Contohnya kalau kita mau minum ya ada batasannya. iya betul. Ibarat kata ini kita minum jangan sampai kita mabuk gitu Iya. ya. Terus juga tiap bulan kita itu ada medical check up ya buat yang tes drugs, alkohol. Jadi kalau misalnya bulan ini kamu terlalu banyak konsumsi ya, kamu nggak boleh minum lagi sampai sekian biar nanti nggak ngefek ke kerjaannya kayak gitu. Jadi tiap bulan ada medical testnya, tes urin, tes apa segala macam gitu kan, biar mengetahui sistem tubuh kita sekarang kita ada fit atau enggak gitu. Oh gitu. Jadi dalam tanda kutip ini bebas tapi ada aturannya. Yes, betul. Bebas tapi ada aturannya. Sama pada umumnya sama sih, tempat kerja mau di mana aja sih kayaknya sama kayak gitu. Iya sama aja Iya. sih, sama aja. Boleh saya bilang sama aja di darat pun seperti Iya. itu. Contohnya kalau kita kerja di darat ya sebelumnya kita minum alkohol terus masuk kerja, biasanya kan nggak fokus juga kan ada aturan. Iya. Gimana sih pendapatnya kalau gimana ya? Tau lah di kapal kan yang namanya kita buru apa namanya? Buru dolar. Bukan buru dolar, buru jabatan atau promosi gitu. Terkadang biasa ada atasan-atasan ini yang boleh dibilang tanda kutip memanfaatkan jabatannya untuk mereka yang mungkin yang pengen ini naik jabatan atau dapat promosi biasanya. Ada nggak yang seperti atasan kamu yang jahil-jahil begitu, maksudnya kamu mau nggak naik promosi atau naik jabatan tapi kamu maksudnya dalam tanda kutip jabat ini apa atasannya Secara ini yang jahil tidak gitu. halal gitu. Iya, secara yang tidak halal gitu. Nggak kasar-kasarnya. Iya. Oke ya, yang kayak gitu sih ada sih banyak beberapa, nggak semua, cuman mirip-mirip dengan yang di darat sih sebenarnya. Oh ya sama Iya, aja, harus mirip-mirip. disamakan Iya, sama aja ya. Tapi kitanya harus pintar-pintar gitu kan. Iya, iya. Dan nggak mungkin misalnya saya pengen jabatan yang langsung dari cook 1 ke chef gara-gara dan kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak bagus karena tanggung jawabnya juga pasti berat kan. Berat ya. Nggak bagusnya tuh benar kalau misalnya kamu udah jadi sukses gitu dari cook 1 ke chef dengan cara yang gak halal. Nah, terus kamu harus memanage sekian pekerjaan yang banyak gitu. Itu kamu sendiri loh yang pusing loh. Kayak gitu. Iya, Karena jadi tanggung jawabnya beda ya. bener, beda banget. Tambah lagi terus kita skillnya masih kurang, masih Iya. masih perlu diasah dengan posisi kita yang sekarang, Yes, betul. tapi udah dipaksain untuk Betul, naik. betul Naik. sekali. Jadi saran saya kalau emang pengen jabatan yang itu jangan cara yang halal lah, dengan keringat sendiri. Pasti kok di sana banyak kok pemimpin kita, chef-chef kita yang betul-betul ngelihat dengan intelijen gitu kan. Oh, ini kerjanya bagus gitu kan. Ini kontrak selanjutnya pasti dia dipromosi. Itu pasti kalau kayak gitu. Jangan dengan kayak gitu. Di mana-mana aja sama sih sebenarnya. Jadi ada aturan maksudnya yang diberlakukan sama perusahaan untuk semua karyawan ya. Jadi boleh dibilang kita karyawan cewek, cowok itu semuanya safety di kapal ya. Pasti. Ya. Jadi kalau ada masalah atau harassment gitu kita langsung bisa report ke Betul, HRD-nya. Bagaimana punishment-nya kalau kita di kerja kita sehari-hari terus ada yang jahil ke kita terus mungkin kayak harassment gitu, kita bisa lapor ke Boleh HRD? banget, saya pernah loh kena kayak gitu. Nah, jadi gini, dulu ada salah satu chef saya yang agak jahil gitu kan. Yang namanya kita kontrak pertama kan nggak tahu ya kehidupan kita bakal kayak gimana. Iya. Taunya kerja. Ya udah, saya termasuk pokoknya cewek itu sangat bisa dibilang sangat minim kan, kalau apalagi untuk saya kayak chef gitu kan sangat minim banget. Jadi saya pertama masuk itu di fix itu artinya dikasih kerja keras gitu. Oh, dikasih Iya, kerja keras. kerja keras. Akhirnya sampai saya nangis gitu kan, sampai saya pengen pulang. Datanglah chef-chef yang nakal ini mengambil kesempatan. Dia bilang, Iya. kamu gimana? Kamu mau nggak dapat kerjaan yang enak? Tapi kamu harus jadi pacar saya. Kamu harus jadi, kamu harus gini-gini. Ya, langsung aku kayak gimana ya? Takut, shock. Tapi aku share gitu sama teman-teman yang aku yang ada di sana gitu Iya, kan. iya. Nah, akhirnya dikasih solusi sama mereka. Bilang, Yuni kamu gini aja ke HRD gitu, kamu gini aja ngelapor. Terus aku bilang aku takut ngelapor
lapor, soalnya aku kan baru, aku takutnya aku yang dipulangin. Enggak kok, temanku bilang enggak kok, di sini tuh harassment itu apa ya, apalagi cewek itu dilindungi banget. Dan ternyata bener loh, saya langsung ke HRD, saya ngelapor gini, saya tunjukin tuh chat-chatnya tuh gini nih, aku dikerjain nih sama chef ini gini. Besoknya juga selanjutnya langsung deh pulang. Itu langsung dipulangin. Iya benar, langsung dipulangin. Jadi teman saya yang sebagai saksi yang melihat saya di situ dipanggil juga. Jadi ada saksi, ada laporan, ya udah langsung dipulangin. Langsung, nggak memandang nationality ya. Itu punishmentnya langsung dipulangin. Langsung hari itu saja. Dan itu bukan pertama kalinya, dan itu sebelum itu ada juga teman saya chef kan, dia dari negara lain. Nah dia juga pernah digituin. Jadi akhirnya ya udah saya kesel gitu, ya udah gue ngotot aja deh, dipulangin aku atau dia. Disinilah kita lihat adil atau tidaknya company itu kan. Ya, jadi baik itu tadi cases yang dialami oleh saudara Yunichan. Jadi kalian jangan takut. Jadi pada saat kalian punya something atau masalah, kalian langsung aja report ke HRD ya. Jadi mereka langsung dapat punishment. Hari itu juga kalau memang benar mereka langsung dipulangkan. Nah, yang terakhir nih Yunichan bisa boleh nggak dikasih saran ke teman-teman yang khususnya untuk cewek ya, yang baru pengen kerja di kapal, itu apa mungkin saran-saran yang bisa dikasih untuk mereka? Oke, jadi buat cewek-cewek yang masih ragu, masih takut-takut buat ke kapal pesiar, bisa yakinkan orang tuanya yang pertama. Jadi cara meyakinkannya itu kalian langsung telepon atau video callan sama teman kalian yang lagi on board, yang lagi di kapal maksudnya, untuk bicara sama orang tuanya tentang keadaan di sana, gimana cewek, gimana kalau harassment, gimana safety-nya, sistem kepastiannya. Terus yang kedua, diberikan informasi tentang company yang akan kalian yang akan kalian tuju, yang akan kalian kerjasama buat untuk ke kapal pesiar nanti. Terus yang ketiga, motivasinya apa dan tujuannya apa, kenapa kamu bisa sampai mau ke kapal pesiar, itu diyakinkan ke orang tuanya. Entah itu untuk menyenangkan kedua orang tua, atau untuk cita-cita kamu yang pengen kerja go internasional, atau untuk mengembangkan diri, atau untuk membiayai adik kamu gitu. Jadi orang tuanya juga, oh ya anak saya ini kerja bukan buat main-main doang, tapi motivasi kesananya itu bagus gitu kan, positif gitu. Positif. Iya. Dan yang terakhir, ingat jaga kepercayaan orang tuamu, itu aja, khususnya buat yang perempuan ya. Ya kurang lebih itu aja sih, sama sih sebenarnya dengan kerja di darat ataupun di kapal, cuman kan di kapal istilahnya jauh dari orang tua, jadi pasti orang tua pasti khawatir. Cuman kembali dari itu saja, dari diri kita sendiri aja. Kalau kita emang serius kerjanya, pasti bakal diizinin kok, pasti tuh. Jadi itu tadi saran-saran mungkin yang bisa kalian terapkan nanti untuk kalian bisa nantinya kerja di kapal pesiar. Itu tadi saran-saran yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian-kalian yang baru pengen kerja di kapal pesiar. Dan kami berdua sama-sama mendoakan juga supaya kalian juga bisa kerja di kapal pesiar, bisa tercapai juga cita-citanya. Pasti bisa kalau kalian ada kemauan. Dan yang terakhir, nggak apa-apa nih kalau mungkin ada mereka yang pengen mau bertanya langsung kepada Yunichan. Mungkin saya Instagram boleh, Instagramnya boleh saya posting nanti di bawah, bisa di follow. Kalian mau tapi untuk khusus cewek-cewek yang mungkin kalian mau langsung direct untuk tanya gimana ajen ini, gimana apa yang harus dipersiapkan, boleh ya. Persiapan. Iya. Dan yang terakhir juga, kalau video ini bermanfaat bisa minta tolong di-share ke teman-teman Anda semua, iya. Dan jangan lupa di-subscribe juga supaya saya lebih lagi bersemangat untuk membuat video. Di-subscribe, di-like and share. Ciao. Finally.